Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Perhatikan gambar berikut. Sebuah mobil mainan masanya 2 kg, bergerak dengan kecepatan awal 8 meter per sekon. Jadi V0-nya di sini adalah 8 meter per sekon. V0, kecepatan awalnya 8 meter per sekon. Bergerak dari titik A ke titik B, lalu kemudian naik ke atas ke titik C. Semula mobil mainan bergerak di atas lantai AB, yang panjangnya 12 meter. Jadi mobil A ini, mobil di sini, dia akan bergerak melalui titik B dengan jarak tempuh atau perpindahannya adalah 12 meter. Permukaannya kasar, artinya dia nanti memiliki gaya gesek dan memiliki koefisien gesekan 0,2. Jadi diketahui di sini mu-nya mu 0,2. Mu koefisien gesekan lantai terhadap mobil mainan ini adalah 0,2. Lalu mobil mainan bergerak dari B ke C hingga akhirnya berhenti sesaat. Jadi mobil mainan ini dia akan bergerak mengikuti lintasan bidang miring sampai akhirnya berhenti sesaat di titik C. Sebelum kembali turun, jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan. Yang pertama, gaya normal pada benda. Kita hapus dulu. Gaya normal pada benda di titik A. Kita gambarkan dulu gaya yang bekerja pada titik A. Yang pertama di sini ada gaya berat mobil mainan arahnya ke bawah. Ini adalah V. Nah, sebagai reaksinya sesuai hukum ketiga Newton, maka akan ada gaya normal yang bekerja pada mobil mainan. Ini gaya normal arahnya ke sini. Seperti ini, maka dari gambar ini kita bisa hitung besarnya gaya normal dengan menggunakan kesetimbangan pada sumbu Y. Artinya sigma Fy-nya sama dengan 0. Karena gerakan mobil mainan ini hanya pada sumbu X saja, artinya gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y, ini resultannya nilainya adalah 0. Dengan demikian, kalau kita masukkan gaya yang bekerja, maka N dikurangi W ini sama dengan 0 atau N sama dengan W. Dengan W di sini adalah gaya berat. Maka kalau kita masukkan nilainya, W ini sama dengan M kali G. Dengan demikian, nilai gaya normalnya adalah massa benda tadi 2 kg dikali 10 sama dengan 20 Newton. Kemudian yang kedua, soal yang kedua yaitu gaya gesek pada mobil mainan sepanjang lintasan AB. Sekali lagi karena lantainya ini kasar dengan koefisien gesekan 0,2, maka akan terdapat gaya gesek yang arahnya melawan gerak dari mobil mainan ini. Mobil mainan tadi bergerak ke kanan, ke arah kanan dengan kecepatan awal tadi, bergerak ke kanan. V0-nya ini 8 meter per sekon. Dia bergerak ke arah kanan, maka akan ada gaya gesek yang arahnya ke kiri. Akan ada gaya gesekan yang arahnya ke kiri, sebelah sini. Nah, ini gaya gesekannya. Gaya gesekan ini melawan gerak benda. Untuk menentukan gaya gesekan, tadi pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan yang kedua. Untuk menentukan gaya gesekan, F ini adalah mu dikalikan dengan N, yaitu gaya normal ketika di titik A. Nah, kalau kita masukkan, maka ini mu-nya adalah 0,2 dikalikan dengan gaya normal di titik A tadi, besarnya adalah 20. Maka gaya geseknya ini besarnya adalah 0,2 dikali 20, besarnya adalah 4 Newton. Berikutnya yang ketiga, kecepatan mobil mainan di titik B.
Oke, sekarang untuk mobil mainan ini ketika dia bergerak ke arah kanan, semula kecepatan awalnya V0-nya 8 meter per sekon, karena ada pengaruh gaya gesek, maka jenis geraknya adalah GLBB diperlambat. Dengan demikian, kecepatannya nanti akan berkurang saat di titik B. Untuk menentukan kecepatan mobil mainan di titik B ini, kita bisa gunakan persamaan usaha V itu sama dengan perubahan energi kinetik. Usaha ini sama dengan perubahan energi kinetik atau delta EK. Nah, maka W-nya di sini gaya yang bekerja pada mobil, satu-satunya gaya adalah gaya gesek. Maka kita tuliskan F gesek. Tandanya negatif. Ini di sini diberi tanda negatif, nah, boleh karena melawan gerak benda. Kemudian dikalikan dengan S, perpindahan mobil dari A ke B, yaitu 12 meter. Ini sama dengan delta EK, selisih atau perubahan energi kinetik antara titik B dan titik A. Maka kalau saya tulis, ini bisa saya langsung setengah M kali V B kuadrat dikurangi dengan V A kuadrat. Nah, kemudian untuk nilainya kita bisa masukkan, gaya geseknya negatif, minus 4 dikalikan dengan S, perpindahannya adalah 12, ini sama dengan setengah kali masanya adalah 2 dikalikan dengan VB kuadrat min VA kuadrat. Kalau kita hitung di sini minus 4 dikalikan 12 ini minus 48 sama dengan 2, bisa kita ringkas di sini. Bisa kita ringkas, kemudian tinggal tersisa VB kuadrat dikurangi dengan VA kuadrat. VA-nya tadi adalah 8 dikuadratkan, 8 kuadrat. Maka di sini minus 48 sama dengan VB kuadrat dikurangi 64. Nah, kalau kita pindahkan ke sebelah sini, maka di sini minus 48 ditambah dengan 64 sama dengan VB kuadrat. Maka VB kuadratnya 64 dikurangi 48, 16. Nih, maka VB-nya akar dari 16 yaitu 4 meter per sekon. Berikutnya kita ke soal nomor 4. Perlambatan benda selama bergerak dari titik A ke titik B. Kita lihat di sini, di titik A ini kecepatan bendanya adalah sebesar 8 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan di titik B ini berapa. Misalkan kita sebut VT. Nah, ini berapa. Untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini kita gunakan rumus yang ketiga pada GLBB, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT ini adalah kecepatan akhir, yaitu kecepatan ketika di titik B. Boleh kita langsung ganti saja dengan VB. Maka ini jadi VB kuadrat sama dengan V0 kuadrat. V0 itu adalah kecepatan di titik A. Ini VA kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Nah, seperti ini, kita masukkan angkanya, nilainya. VB-nya tadi sudah kita hitung, besarnya adalah 4 meter per sekon. 4 kuadrat sama dengan VA-nya, kecepatan di titik A adalah 8. 8 kuadrat ditambah dengan 2 kali A-nya adalah perlambatan. Lalu S di sini adalah perpindahan dari A ke B, panjangnya adalah 12 meter. Kita lanjutkan, 4 kuadrat ini 16. Kemudian 8 kuadrat adalah 64. Kita geser ke sebelah kiri, maka ini jadi negatif, min 64. Ini sama dengan 2 kali A kali 12. Nah, berikutnya 16 dikurangi 64 ini adalah negatif, minus 48,
kemudian 2 kali 12 ini 24A. Dengan demikian A-nya adalah min 48 dibagi 24. Maka A-nya sama dengan minus 2 meter per sekon kuadrat. Tanda minus di sini dia menunjukkan bahwa jenis gerak mobil mainan ini adalah GLBB diperlambat. Lalu pertanyaan berikutnya, energi kinetik mobil mainan di titik A. Kita bisa menghitung energi kinetik di titik A. EK di titik A, kita sebut saja sebagai EKA. Energi kinetik di titik A bisa kita gunakan persamaan setengah MVA kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya, ini setengah kali. Massa mobil mainan adalah 2 kg tadi, kemudian kecepatan di titik A adalah 8 kuadrat, maka di sini energi kinetik di titik A besarnya adalah 64 Joule. Lalu untuk energi kinetik mainan di titik B, EK di titik B. Energi kinetik mainan di titik B ini sama dengan setengah kali M kali BB kuadrat, maka jadi setengah kali massa mobil mainan tadi adalah 2 kg. Kecepatan di titik B tadi sudah kita hitung, itu 4 meter per sekon dikuadratkan. Maka kalau kita ringkas seperti ini, energi kinetik di titik B sama dengan 4 kuadrat atau 16 Joule. Berikutnya ke pertanyaan nomor 7, yaitu usaha yang dilakukan pada mobil mainan selama bergerak dari A ke B. Usaha yang dilakukan mobil mainan ini dari A ke B, kita bisa gunakan perubahan energi kinetik yang sudah kita hitung pada langkah sebelumnya, di mana tadi energi kinetik di A itu adalah 64 Joule, kemudian energi kinetik di B adalah 16 Joule. Dengan demikian, maka kita bisa menentukan besarnya usaha yang dilakukan pada mobil mainan ini, dari A ke B dengan menggunakan delta EK. Maka W-nya ini sama dengan EK energi kinetik di titik B sini dikurangi dengan energi kinetik di titik A. Nah, besarnya adalah energi kinetik di titik B tadi sudah kita hitung pada langkah sebelumnya, yaitu 16 Joule. Lalu energi kinetik di titik A tadi adalah 64 Joule. Nah, dengan demikian W-nya ini sama dengan negatif minus 48 Joule. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa gaya gesek ini usaha yang dilakukan oleh gaya gesek ini melawan gerak benda. Atau kita juga bisa gunakan ini W sama dengan F kali S. Nah, di mana F-nya ini adalah gaya gesek. Karena gaya gesek itu berlawanan dengan gerak benda, dia tandanya negatif, dikalikan S-nya 12. Nah, dikalikan S-nya ini 12 meter. Dengan demikian, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek adalah min 4 dikalikan dengan 12, maka W-nya sama dengan min 48 Joule. Jadi sama, kita boleh menggunakan W sama dengan delta EK, atau W sama dengan F kali S-nya akan menghasilkan hasil yang sama. Lalu berikutnya pertanyaan nomor 8, yaitu gaya normal pada mobil mainan ketika dia berada di titik C. Ya, ketika dia berada di titik C. Ketika berada di titik C ini, dia sudah berada pada bidang miring. Tadi kita belum tuliskan sudutnya. Sudut yang dilewati pada bidang miring ini besarnya adalah 37 derajat. Tadi kita belum tuliskan nilai sudutnya. Ini dari B ke C. Jadi ketika dia bergerak dari B tadi kecepatannya adalah 4, kemudian dia bergerak ke atas seperti ini, sampai di titik C, akhirnya berhenti sesaat sebelum mobil mainan ini bergerak turun. Nah, di B di sini tadi, VB-nya sudah kita peroleh, V0-nya 4 meter per
sekon. Nah, ketika berada di titik C, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada mobil mainan saat mobil mainan ini di titik C. Sama seperti ini biasanya, ada gaya berat ke bawah, yaitu W di sini. Lalu berikutnya ada gaya yang arahnya ke sini. Kalau kita uraikan ke sumbu Y, ini kita uraikan ke sumbu Y, kita sebut ini W, Y, seperti ini. Lalu diuraikan ke sebelah sini. Nah, ini adalah W, X. Nah, di mana nilai Wx dan Wy nanti kita bisa peroleh dengan trigonometri. Sudutnya di sini, sudut yang dibentuk antara Wy dan W, ini besarnya adalah sama dengan sudut ini, yaitu 37 derajat sudut yang di sini. Kemudian ada satu gaya lagi, yaitu gaya normal. Nah, gaya normal ini arahnya tegak lurus bidang, maka arahnya agak miring serong ke atas seperti ini. Ini gaya normal, seperti ini. Nah, maka dari gaya yang bekerja pada sumbu Y ini, kita bisa peroleh nilai gaya normalnya. Kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Nah, jenis gerakannya, dia hanya bergerak di bidang miring saja, tidak ada gerakan yang arahnya ke atas atau ke bawah yang berada di sumbu Y. Maka bisa kita tuliskan sigma Fy-nya sama dengan 0. Dengan demikian, maka nilai N dikurangi dengan Wy, ini sama dengan 0, atau N-nya ini sama dengan Wy. Nah, nilai Wy ini kalau kita gunakan trigonometri, kita bisa peroleh W kalikan cos theta, atau cosnya sudutnya 37 derajat. Maka W-nya tadi beratnya adalah 20 Newton dikalikan cos 37 itu adalah 0,8. Dengan demikian besarnya gaya normalnya adalah 16 Newton. Ini untuk gaya normal di titik C. Lalu berikutnya energi potensial di titik C. Berikutnya energi potensial di titik C. Kita bahas energi potensial di titik C. Saya taruh sebelah sini. Energi potensial di titik C ini berapa? EP di C. Kita tidak bisa menggunakan rumus langsung MGH. Yang bisa kita lakukan untuk menentukan energi potensial di titik C itu adalah dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik. Nah, hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa energi mekanik di setiap titik itu adalah sama besarnya. Dengan demikian, energi mekanik di titik B ini sama dengan energi mekanik di titik C. Kalau kita jabarkan lagi, maka di sini adalah EPB ditambah dengan EKB, ini sama dengan EPC ditambah dengan EKC. Untuk energi potensial di B, di sini nilainya adalah 0. Energi potensial di titik B, ini karena dia berada di dasar lantai, maka nilainya 0 energi potensialnya. Ditambah dengan energi kinetik di titik B, tadi sudah kita hitung energi kinetiknya di titik B, yaitu 16. Tapi langsung bisa masukkan nilai EKB-nya 16, tidak perlu lagi pakai setengah mv kuadrat. Lalu energi potensial di C, ini yang dicari, energi potensial di C. Kemudian energi kinetik di C. Mobil ini bergerak ke serong ke atas, semakin lama semakin lambat, karena jenis geraknya diperlambat, sampai akhirnya di titik C berhenti sesaat. Nah, karena berhenti sesaat, maka nilai EKC-nya ini sama dengan 0. Dengan demikian, energi potensial di titik C itu nilainya sama dengan energi kinetik di titik B. Maka nilainya adalah 16 Joule. Nah, seperti ini. Lalu, energi kinetik di titik C untuk soal nomor 10 tadi sudah kita hitung di sini.
Soal nomor 10 energi kinetik di titik B sudah kita hitung. Untuk energi kinetik di titik C, karena di titik yang tertinggi, maka nilai energi kinetik di titik C-nya tadi adalah 0. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 11. Ketinggian mobil mainan di titik C dari dasar lantai. Nah, jadi di sini titik C ini dari bawah ini nilainya berapa gitu ya. Kita bisa gunakan persamaan energi potensial yang sudah kita dapatkan pada persamaan sebelumnya, pada jawaban sebelumnya, di mana tadi energi potensial di titik C kita sudah dapatkan nilainya adalah 16 Joule. Energi potensial di titik C nilainya 16 Joule. Maka kita langsung bisa masukkan EP di C ini adalah mg kalikan HC sama dengan 16. Kita masukkan angkanya, M-nya 2 kg, lalu G-nya 10, ini HC kali HC sama dengan 16, maka HC-nya sama dengan 16 dibagi dengan 20. Maka HC-nya adalah 16 dibagi 2 itu 8 per 10, 0,8 meter atau 80 cm. Kalau kita jadikan senti, maka nilai HC-nya ini 80 cm. Nah, berikutnya ke soal 12, jarak tempuh mobil mainan dari titik B ke titik C. Jarak yang ditempuh mobil mainan dari B ke C ini ya. Nah, untuk menentukan jarak yang ditempuh mobil mainan ini dari titik B ke titik C, kita bisa gunakan hukum bekalan energi mekanik, kemudian digabungkan dengan W sama dengan F kali S. Ya. Jadi bisa kita gunakan usaha sama dengan perubahan energi potensial boleh, atau usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Kita gunakan saja usaha sama dengan perubahan energi potensial atau W sama dengan delta EP. Nah, W itu adalah F dikali S. Ini F kali S. Delta EP-nya perubahan energi potensial antara titik B dengan titik C. Maka di sini EP C dikurangi dengan EP B. Maka di sini F kali S ini sama dengan energi potensial di titik C-nya tadi adalah 16 dikurangi dengan energi potensial di titik B di dasar lantai, ini nilainya 0. Nah, sehingga di sini F kali S sama dengan 16. Nah, F-nya sendiri ini adalah gaya yang bekerja sepanjang bidang miring. Gaya yang bekerja sepanjang bidang miring. Nah, gaya yang bekerja sepanjang bidang miring ini adalah Wx. X di sini yang bekerja pada mobil mainan, maka bisa kita substitusi menjadi Wx dikalikan S sama dengan 16, maka Wx-nya ini adalah W kalikan cos, W dikalikan dengan sin 37, nilainya sama dengan 16. Kita masukkan nilai W-nya tadi adalah 20 kali sin 37 itu 0,6 sama dengan 16, maka 20 dikalikan 0,6 tadi lupa belum dituliskan S-nya. S-nya di sini kita tuliskan, kalikan S sama dengan 16. 20 dikalikan 0,6 itu 12 kali S sama dengan 16, maka S-nya sama dengan 16 per 12, bisa kita sederhanakan. Ini adalah dibagi 4 dapat 4, ini 3. Atau nilainya 4 per 3 atau 1,3 meter. Ini untuk nilai S-nya, jarak yang ditempuh mobil dari B ke C. Lalu berikutnya jarak total dari A hingga C. Atau kita tuliskan SAC ini ya. Lintasan yang ditempuh adalah AB, kemudian BC. Maka panjang lintasan totalnya adalah SAB ditambah dengan SBC. SAB tadi sudah diketahui di soal
12 meter ditambah SBC baru saja kita hitung, yaitu 1,3 meter. 1,3 meter, maka hasilnya adalah 13,3 meter. Berikutnya, usaha yang dilakukan mobil mainan selama bergerak dari B ke C. Nah, tadi kita bisa hitung tadi, W sama dengan delta EP. Usaha yang dilakukan mobil mainan selama bergerak dari B ke C. Usaha sama dengan perubahan energi potensial, atau boleh juga usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi boleh kita gunakan W delta EK atau W delta EP. Kita nggak perlu menghitung lagi W sama dengan delta EP untuk soal nomor 14 ini. W sama dengan delta EP tadi sudah kita hitung, besarnya adalah 16 Joule. Kemudian berikutnya, usaha total yang dilakukan mobil mainan selama bergerak dari A ke B ke C. Ini juga kita tinggal jumlahkan saja, di mana W selama dari A ke C itu sama dengan W dari A ke B ditambah dengan W dari B ke C. W dari A ke B tadi nilainya sudah diketahui sebelumnya. Usaha bergerak dari A ke B, W ketika bergerak dari A ke B, ini ya, 48 dari A ke B, 48, kemudian ditambah dengan W dari B ke C tadi adalah 16, maka hasilnya adalah 64 Joule.